Di sini disebutkan Allah Ta'ala berfirman, wadrib dan seterusnya. Buatlah wadrib ya Muhammadu liqaumikal ladzina kadzabuka. Berikanlah perumpamaan kepada kaummu, yaitu penduduk Mekah saat itu. Karena Yasin ini adalah yang turun di Mekah, yang membohongkanmu dengan perumpamaan sebuah penduduk negeri. Nah, penduduk negeri ini yang dimaksud adalah Madinatul Antokiyah. Itu kota Antokiyah. Antokiyah ya nama satu negeri yang berada di sekitaran daerah Turki lah kira-kira begitu kalau sekarang. Nama kota yang berjulukan Antokiyah. Di sana itu, di Antokiyah itu ada seorang raja yang bernama Intikhos bin Intikhos bin Intikhos. Jadi bapaknya namanya Intikhos, si anaknya juga Intikhos, kakeknya pun Intikhos. Intikhos bin Intikhos bin Intikhos. Supaya tidak hilang gitu. Atau bisa jadi ini adalah gelaran satu raja yang dipakai turun-temurun. Nah, mereka itu, raja dan penduduk negeri itu, ya'budul asnam. Mereka menyembah patung. Menyembah patung-patung. Maka Allah mengutus kepada mereka itu 3 utusan. Minar rusuli, dari utusan. Mereka itu katanya, namanya menurut tafsir Ibnu Katsir, Sodik, Soduk, Shalum. Jadi 3 nama itu. Sodik, Soduk. Jadi ada bahasa Arabnya, ada bahasa yang non-Arabnya juga ini. Fakadzabahum, maka mereka membohongkan terhadap utusan ini. Nah, semula Allah mengutus utusan itu hanya 2 orang saja. Walaupun nanti disebutkan bahwa utusan yang dimaksud di sini itu adalah semacam juru dakwah yang ini terjadi pada saat kerasulan Nabi Isa alaihissalam, gitu menurut tafsiran di Ibnu Katsir. Ada yang mengatakan ini saat kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Waktu itu Nabi Isa mengutus 2 orang utusan yang namanya itu lain lagi di sini, itu namanya Syamun, Yuhana. Yuhana itu kalau sekarang mungkin Yohanes gitu. Dan Bulas, Paulus, bisa jadi Paulus kalau sekarang. Itu nama-nama Latin, ini Syamun itu nama khas Bani Israel itu dari Yahudi. Ada 3 orang. Kalau yang tadi itu sudah diarabkan kelihatannya itu. Kalau ini masih dalam bahasa Aramaik. Syamun, Yuhana, 2 orang. Kemudian karena 2 orang yang kurang kuat, maka Nabi Isa alaihissalam mengirim yang ketiga, yaitu Paulus, mungkin Paulus kalau sekarang, di kota Antokiyah. Jadi masih di sekitaran Yerusalem atau di sekitaran daerah Palestina. Ada yang menyebut di daerah Turki. Itu dalam tafsiran yang lain, tapi yang menyebut Turki itu. Tapi kalau di sini tidak disebutkan karena Turki saat itu yang belum dikenal kan. Zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau sekarang baru dikenal Turki. Daerah-daerah itu katanya. Walaupun nanti ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa para utusan itu betul-betul Rasul. Rasul yang mandiri, artinya bukan utusan dari Nabi Isa alaihissalam. Tetapi betul-betul Rasul yang diutus secara bersamaan kepada penduduk Antokiyah. Hanya di sini disebutkan itu juga ada pendapat kanu rusulul masihi. Kanu rusul al-masih. Mereka itu adalah para utusan al-masih, itu Isa alaihissalam, ke negeri Antokiyah. Nah, mereka diutus, qalu ma antum illa bashar misluna. Jawaban dari penduduk negeri itu dengan berdialog terhadap para utusan ini, kamu itu hanya manusia biasa, ngapain kok sok suci gitu, kira-kira gitu. Kok mencela apa yang telah kami lakukan gitu. Wa antum basyarun wa nahnu basyarun. Kalian manusia, kami juga manusia. Artinya memang dalam pemahaman mereka seharusnya kalau mengaku utusan Tuhan itu harusnya berupa malaikat gitu. Pemahaman mereka. Wala kuntum rusulan la kuntum malaikatan.
Kalaulah kalian sebagai utusan dari Tuhan, seharusnya kalian itu malaikat, gitu, menurut pemahaman mereka. Karena kalau sesama manusia, apa bedanya dengan kami? Kami pun manusia, toh seperti ini. Jadi tidak ada sakti mandragunanya, tidak mengherankan atau tidak membuat kami takjub. Sama saja seperti kami, gitu jawaban mereka itu. Kemudian di ayat lain juga sama, surat Ibrahim, qalu in antum illa basyarum misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Nah, ini pada saat Nabi Ibrahim datang kepada kaum Namrud, seperti itu juga jawabannya. In antum illa basyarum misluna, tiada ada kalian sama manusia biasa sebagaimana kami. Kalian mau menghalang-halangi kami dari apa yang kami lakukan dalam peribadahan penyembahan, itu jawaban khas orang-orang yang didakwahi. Walain ata'tum basyarum mislakum innakum idzal khasirun. Demikian juga dalam surat Al-Mu'minun. Jadi cerita yang mengatakan kalian mengaku-ngaku sebagai utusan Allah, tetapi kalian juga sama saja seperti kami manusia biasa, tidak ada hebat-hebatnya. Itu jawaban klise orang-orang yang didatangi oleh para rasul. Kemudian qalu, mereka berkata, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Memang Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami ini kepada kalian diutus. Sungguh lamursalun, sungguh diutus betul-betul ini dari Tuhan kalian. Nah, ini ayat ini bisa jadi menjadikan dalil bahwa yang datang kepada mereka saat itu betul-betul utusan yang sifatnya itu otonom, gitu. Artinya rasul tersendiri, bukan utusan dari Nabi Isa alaihissalam. Dari kata-kata lamur salun, diutus. Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami itu diutus kepada kalian memang sebagai rasul Allah, bukan rasul dari Nabi Isa. Kemudian disebutkan di sini, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami ini hanya menyampaikan secara balagh, secara jelas, komunikatif dan informatif, mungkin bahasa kita al-balagh gitu. Nah, dari kata-kata balagh itu dari secara harfiah artinya sampai. Seperti istilah tabligh. Tabligh itu kan yang menyampaikan. Sehingga nanti menjadi sifat para rasul. Para rasul itu memiliki 4 sifat: siddiq, kemudian amanah, ya, fatonah, dan tabligh. Tabligh itu artinya pasti menyampaikan, tidak akan ada yang dikurangi sedikit pun. Karena kata-kata ini memang tugas kami itu tidak lain hanya menyampaikan. Itu dari kata al-balagh, nanti menjadi ilmu tersendiri yang disebut balaghah, ilmu sastra, ilmu yang bisa menganalisa tujuan-tujuan dari kalimat-kalimat dalam bahasa Quran maupun bahasa hadis. Rahasia-rahasia. Nah, di sini tiada lain tujuan kami, tugas kami itu hanya menyampaikan secara nyata. Jadi itu saja tugas para rasul. Kemudian di ayat berikutnya, qalu inna tatayyarna bikum. Nah, di sini sebutkan menurut Imam Qatadah, in asobna syarrun fa inna huwa min ajalikum. Inna asobana syarrun fa inna huwa min ajalikum. Kami kok jadi sial gitu. Kira-kira gitulah bahasa kita. Kami ini jadi sial gara-gara keberadaan kalian yang mengganggu kami dalam melakukan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kami. Setelah kalian datang ke sini, kami menjadi sial. Kalaulah kalian tidak berhenti menyeru kami supaya meninggalkan melakukan penyembahan terhadap Tuhan kami, dan narjumannakum, maka pasti kami akan merajam kalian. Nah, yang maksud merajam di sini adalah bil hijaroh, dengan melempari kalian pakai batu sampai mati. Itu istilah rajam sudah dikenal oleh
penduduk Antokiyah saat itu. Kemudian kalau menurut Imam Mujahid bahwa yang dimaksud di sini rajam itu adalah bisyatami, dengan cara dicarekan, dimaki lah gitu ya. Dimaki-maki. Kalau bahasa sekarang dibuat opini yang akan menyesatkan orang gitu. Dengan cara ya opini artinya dibuat pemberitaan sehingga menjadi viral gitu. Ini ada 3 orang yang di sini itu mengganggu kami semua. Sehingga nanti penduduk yang lain terpengaruh dengan opini itu, maka mereka rame-rame mau mengusir. Itu cara yang dilakukan zaman dulu dengan sekarang tidak jauh beda. Seperti waktu datang Zakir Naik ke sini kan, rame-rame diopinikan bahwa ini akan merusak kehidupan keberagamaan, menjadikan orang-orang masuk Islam. Diopinikan tuh rame-rame yang tidak suka itu, kira-kira seperti ini. Sehingga tidak lama-lama beliau atau Zakir Naik waktu itu di Indonesia kan, kira-kira zaman dahulu juga seperti itu. Sama saja. Walaimassannakum, dan kami akan merasakan, akan menimpakan kepada kalian siksa yang sangat menyakitkan. Adzabun alim. Siksaan yang sangat menyakitkan. Uqubatun syadidatun. Itu jawaban dari penduduk yang menyembah selain daripada Allah. Kemudian jawaban dari para utusan itu, para jamaah atau para utusan yang mendakwahi mereka, ta'irukum ma'akum. Qalu ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian itu sebetulnya ada di kalian, ya gara-gara kalian tidak menyembah Allah, kira-kira begitu. Mardudun alaikum, kembali kepada kalian. Itu adalah dari kelakuan kalian semua. Kenapa harus menimpakannya kepada kami? Ain dzukirtum bal antum qaum musyrikun. Sudah diingatkan kalian itu, tetapi kalian malah menjadi kaum yang melewati batas. Isrob, melewati batas, artinya melewati ketentuan-ketentuan yang memang diadakan secara wajar saat itu. Musyrikun. Ini juga menjadi perilaku-perilaku yang melewati batas, melewati ketentuan kan. Setiap aturan itu ada garis-garis batasnya. Yang melewati itu disebut isrof. Seperti makan berlebihan itu disebut isrof. Minum berlebihan juga disebut isrof. Dan yang lain-lainnya. Kalian sendiri yang memang kaum yang berlebih-lebihan gitu menurut para utusan. Nah, pada saat terjadi dialog seperti itu antara para utusan dan penduduk negeri Antokiyah atau kota Antokiyah saat itu, Al-Quran menjelaskan wajah min aqsal Madinah. Tiba-tiba datang dari penjuru negeri, dari penjuru kota. Madinah itu diartikan kota. Ya seperti Madinah, kota Madinah itu sebetulnya Madinatul Munawwaroh, Madinah yang kota yang disinari, tetapi kemudian menjadi istilah Madinah. Padahal Madinah itu adalah kota. Seperti kota Bandung, Madinah itu Bandung, kota Bandung. Tetapi untuk kota Madinah yang di Arab Saudi itu menjadi nama kota sendiri. Yang asalnya itu Yasrib, Madinah Yasrib. Tapi kemudian berhenti di kata-kata Madinah. Karena kata Madinah itu mengandung pengertian peradaban. Dari istilah Madinah itulah menjadi tamadun. Tamadun itu ya peradaban itu. Nah, nanti kita suka menyebut seseorang atau sekelompok orang yang mengusung peradaban dalam kehidupan, itu suka disebut masyarakat madani. Masyarakat yang beradab. Civil society. Itu dari kata Madinah, kota. Nah, di sini disebutkan oleh Allah, datang dari penjuru kota itu sambil lari-lari kecil, yas'a, sa'i, semacam sa'i itu, seseorang yang kemudian nanti menurut tafsiran di sini itu namanya Habib. Ada yang menyebutkan Habib An-Najjar. An-Najjar itu adalah tukang kayu atau sekarang itu carpenter gitu, ahli bangunan lah.
Habib namanya, Habib An-Najjar. Itu disebutkan datang dari kota yang mana Habib ini seseorang yang beriman kepada Allah. Nah, pada saat itu Habib ini karena beliau itu penduduk negeri ini mengingatkan, ya kaum, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul ini gitu. Para utusan ini yang betul-betul mengajak kalian untuk menyembah Allah. Mengapa kalian tidak terima, bahkan kalian berdebat dengan mereka untuk tidak menerima ajakannya. Ittabi'u man la yas'alukum. Ikutilah oleh kalian seseorang yang tidak meminta upah kepada kalian. Dan yakinlah mereka dalam keadaan dalam petunjuk, dalam hidayah Allah. Wahum muhtadun. Itu kata Yusuf An-Najjar atau Habib An-Najjar. Nanti kalau nama Yusuf itu dalam cerita Siti Maryam. Ada juga yang namanya Yusuf An-Najjar. Kalau di sini Habib An-Najjar. Nah, kemudian kata Habib juga, wa ma liyala a'budul ladzi fatrani wa ilaihi turja'un. Habib An-Najjar juga ikut berdakwah, memberikan pencerahan lah kira-kira begitu. Bagaimana tidak bagi aku tidak melakukan menyembah kepada zat yang telah menciptakan aku. Jadi ikut menyadarkan kepada kaumnya, coba pikirkan bagaimana kita tidak mau menyembah kepada zat Allah yang telah menciptakan saya ini. Saya ini berarti kalau melakukan itu termasuk membodohi diri sendiri ya kira-kira begitu untuk menyadarkan kaumnya. Wa ma liyala a'budul ladzi fatrani wa ilaihi turja'un. Padahal kalian pun akan dikembalikan kepada Allah. Menciptakan yang telah menciptakan aku ini gitu. Karena menurut nalar itu Habib Najjar, itu patung-patung yang mereka sembah boro-boro bisa menciptakan yang nyembahnya itu untuk melindungi diri mereka sendiri juga mereka tidak mampu. Jadi tidak masuk akal mengapa menyembah-nyembah patung yang kalian sembah saat ini. Dan yakinlah ilahi turja'un akan dikembalikan kepadanya kalian pun. Apakah aku harus menjadikan selain daripada Allah Tuhan-Tuhan? Alihah itu jamak dari ilah. Ilah itu satu Tuhan. Kalau alihah Tuhan-Tuhan. Karena yang disembah oleh penduduk Antioquia saat itu, dia banyak patung, banyak Tuhan. Bagaimana kok saya harus ikut-ikutan nyembah sebagaimana kalian sembah? Kalaulah tidaklah menghendaki padaku Ar-Rahman, itu dan Allah yang Maha Pengasih itu, bidurrin dengan kemadorotan. Dan apa yang kalian bisa jadi, karena Habib An-Najjar ini juga bagian dari penduduk negeri itu, sudah kenal baik dengan penduduk negeri itu, terjadi dialog ini, mungkin bisa jadi oleh penduduk negeri dirayu-rayu juga supaya jangan ikut membenarkan para utusan ini, ngapain urusanmu gitu. Jawaban di sini, la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Tidak akan mencukupkan dariku syafaat mereka itu, penduduk negeri, para penguasa, raja sekalipun tidak bisa menolong aku dan tidak juga bisa menyelamatkanku pada saat menghadap Allah. Jika aku misalnya, karena Yusuf An-Najjar atau Habib An-Najjar ini dipaksa juga untuk tidak perlu ikut-ikutan putusan itu, kata beliau, inni idzal lafi dhulalim mubin. Jika aku demikian, idzan pada saat mengikuti kehendak mereka supaya tidak mengikuti utusan dan tidak menyembah Allah, lafi dhulalin, sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi Habib An-Najjar itu justru mengingatkan mereka supaya mengikuti saran-saran nasihat dari para utusan Nabi, tetapi sebaliknya Habib An-Najjar dipaksa untuk ikut dengan kebanyakan penduduk negeri, yaitu tidak menyembah Allah. Nah, jawaban dari Habib An-Najjar, aduh ternyata kalau gitu aku bisa ada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, dinyatakan secara jelas lagi, ini sesungguhnya aku, amantu, aku beriman, birabbikum, kepada Tuhan kalian. Yaitu kepada Allah. Allah itu Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Mengapa harus beriman atau menyembah kepada patung-patung yang dianggap Tuhan oleh kalian? Itu
tidak bisa melakukan apa-apa. Fasma'uni, maka dengarlah oleh kalian aku ini. Nah, di sini ada ni. Fasma'u, sebetulnya asalnya itu fasma'u gitu. Dengarkanlah oleh kalian. Nah, ditambah ni itu asalnya ni itu ada ya di belakangnya. Fasma'u ni, dengarkanlah oleh kalian aku ini. Hanya ya-nya itu dibuang. Dari mana asal usulnya? Itulah kalau belajar ilmu nahwu sorof akan mengerti gitu. Akan tahu mengapa harus dibuang. Tapi kalau di sini pasmauni akan kaget loh, mengapa pasmauni? Sedangkan yang lain-lain itu mesti turjaun. Demikian juga walayun kiduni itu. Nah, itu sebetulnya ni itu adalah nun yang menyatakan aku. Walayun kiduni, mereka tidak bisa menyelamatkan aku ini gitu. Itu ada kata aku. Pasmauni, dengarkanlah oleh kalian aku ini. Nah, sebetulnya di belakang itu ada, tetapi dihilangkan sehingga dibaca pasmauni. Nah, kalau diwakofkan secara ilmu tajwid tetap saja ini jadi man arid lisukun. Karena kalau kita baca yang lain-lainnya mesti dipatahkan kan, mursalina, muhtaduna. Kalau di sini pasmauni atau yunkiduni, nah, itu untuk menegaskan bahwa itu adalah nun menyatakan aku, mutakalim wahdah sebagai objek. Dengarkanlah aku ini, kira-kira seperti itu. Kemudian di ayat berikutnya, gila. Ternyata di sini itu Habib An-Najjar tadi akhirnya malah dibunuh. Gitu. Kalau utusannya tidak diceritakan lagi bagaimana, apakah utusan itu diusir dari kota Antokia atau tidak. Tapi yang jelas di sini Habib An-Najjar itu jadi dibunuh. Nah, setelah terjadi peristiwa pembunuhan itu, disampaikan, dikatakan, kila dukulil jannah kepada Habib An-Najjar tadi. Masuklah engkau ke dalam surga, wahai Habib An-Najjar. Nah, Habib An-Najjar waktu itu, ya laita qaumi ya'lamun. Aduh, hei, kalaulah kaumku tahu. Ini adalah tamanni. Tamanni itu sesuatu lamunan yang tidak mungkin terjadi. Jadi kata-kata laita menyatakan harapan, tetapi harapan yang tidak mungkin terlaksana. Dalam istilah kita yang lamun. Apa sebab? Ya karena saat itu, waktu dikatakan masuklah ke dalam surga, Habib An-Najjar sudah dalam keadaan sebagai roh. Karena sudah meninggal kan. Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang sudah mati itu bisa berbicara dengan orang hidup yang masih hidup di dunia. Kita lihat dari kata-kata ini. Ya laita qaumi ya'lamun, menggunakan ucapan yang tidak mungkin terjadi. Beda dengan menggunakan la'alla. Kalau la'alla itu mungkin terjadi. Sehingga berdasarkan ayat ini, kalau ada orang bercerita, saya bertemu dengan kakek saya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu, wah itu bohong. Itu mesti bertemu dengan jin. Kalau dengan roh orang tidak mungkin. Karena kata-kata dalam Quran juga begitu. Ya laita qaumi ya'lamu. Aduh hei, seandainya aku ini bisa mengetahui itu kaumku betapa aku dimuliakannya oleh Allah setelah proses kematian karena memegang teguh ketauhidan. Kalaulah mereka tahu betapa aku dimuliakan, sedangkan mereka itu nanti kalau mati dalam kekafiran musyrikan justru akan dihinakan. Apa sebab? Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Disebabkan telah mengampuni kepadaku Tuhanku ini dan Tuhanku itu telah menjadikan aku minal mukramin dari orang-orang dari hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Betapa hebatnya atau betapa indahnya seandainya kaumku itu mengetahui bahwa posisi orang yang bertauhid kepada Allah itu dimuliakan setelah kematiannya dan diampuni dosanya. Nah, kemudian menurut ayat berikutnya kata Allah, "Wa ma anzalna," dan tidaklah kami menurunkan kepada kaum itu Habib An-Najjar tadi tidak menurunkan kepada Habib
An-Najjar mimba di setelah kepergian, dalam hal ini tentu kematian, min jundin menurunkan berupa tentara minas sama'i dari langit, itu para malaikat. Allah tidak perlu untuk menghancurkan satu negeri itu menurunkan bala tentara khusus dari langit. Wa kunna munzirin, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tetapi cukuplah in kanat illa sayhatan wahidah. Cukuplah hanya dengan satu suara. Ahlakallahu dzalikal malaka. Maka Allah menghancurkan raja yang dimaksud tadi, yaitu penguasa kota Antioquia. Hancur mereka sehancur-hancurnya hanya cukup dengan satu suara. Disebutkan di sini suara itu dipekikkan oleh malak Jibril. Dengan mengutus mereka, dengan mengeluarkan satu suara saja, langsung mereka hancur. Di sini disebutkan in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Maka seketika saja khamidun, mereka pada mati. Dengan cukup satu suara itu saja, tidak perlu mendatangkan. Ya, bisa jadi seperti virus corona juga, yaitu Allah yang mengutus. Bukan bisa jadi, memang itu Allah. Dengan berbagai maksud, kepada kelompok orang tertentu sebagai siksa, kepada kita kaum yang beriman insya Allah itu sebagai ujian, kepada orang-orang yang beriman tetapi tidak serius keimanannya sebagai peringatan, dan seterusnya. Sampai sekarang belum selesai-selesaikan begitu. Ada terus saja. Itu disebutkan. Kemudian di ayat berikutnya, di kumpulan ayat berikutnya, ya suratul ibad, aduh penyesalan kepada hamba-hamba itu tidaklah datang kepada mereka seorang utusan illa kanu biyastahziun. Mereka menjadikan bahan olok-olokan. Saat mereka diperingatkan, malah memperolok-olok utusan itu. Ya, saya kira perilaku ini, perilaku manusia yang tidak mau beriman kepada Allah, pada zaman dulu maupun zaman sekarang sama saja. Seperti baru saja kan beberapa hari yang lalu itu, ada foto Habib Rizik itu dibakar, mungkin tahu kan ya, beredar itu sama seperti pencemoohan terhadap ya para ulama gitu kan. Ya para ulama dalam hal ini yang mengingatkan kita semua supaya kembali kepada Allah, tetapi oleh sebagian orang itu malah dicemoohkan, diolok-olok, yastahzi'un. Mau dibakar tetapi tidak terjadi, tidak bisa ternyata ya. Mereka membakar itu mengolok-olok kepada mereka yang memberikan peringatan. Dan peristiwa ini bukan sekali saja terjadi penganiayaan kepada mereka yang menyerukan kembali kepada agama Allah itu oleh mereka yang tidak mau beriman. Kelompok penduduk Antioquia, atau mereka menyembah kepada yang lain. Mayatihmir Rasulullah kana biyastahzi'un. Begitu perilaku. Yastahzi'un, mengolok-olok, mempermainkan. Memang biasa begitu akan terjadi. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka tidak memerhatikan betapa banyak negeri-negeri atau kami telah menghancurkan sebelum mereka dari generasi-generasi sebelumnya. Ya, seperti kita ketahui juga dalam kehidupan kita, dalam sejarah, tidak ada bangsa, komunitas yang abadi terus-terusan. Akan terjadi akhir dari kehidupan. Sebagaimana kita mengetahui kerajaan-kerajaan zaman dahulu itu betapa terkenalnya. Tapi ujung-ujungnya selesai juga. Tidak akan selama-lamanya. Kita mengetahui dulu ada kekaisaran Uni Soviet. Tidak sampai 100 tahun juga akhirnya lebur juga hancur.
Kita barangkali sekarang kagum dengan kekaisaran Amerika Serikat. Gitu. Itu sudah lebih dari 300 tahunan itu. Sejak tahun 1700-an sampai sekarang masih bertahan. Tetapi satu waktu tidak akan selesai juga itu. Tidak akan selama-lamanya. Demikian juga kekaisaran Cina. Gitu. Walaupun itu sudah dari dulu itu. Tetapi silih berganti itu penguasanya itu. Dinastinya itu. Tidak ada yang abadi. Saling serang di antara mereka sehingga menjadi penyebab kehancuran. Kata Allah, kam ahlakna qablahum. Belajarlah betapa banyak sebelum mereka itu kami hancurkan. Minal quruni, dari generasi-generasi itu, annahum ilahim la yarjun. Mereka tidak bisa kembali, tidak bisa membangun kembali peradaban yang telah pernah mereka bangun setelah dihancurkan oleh Allah. Kemudian Allah menyatakan, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdurun. Dan semuanya itu, in kullun, tidaklah masing-masing dari generasi tadi itu nanti akan berkumpul di hadapan kami, dihadirkan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Wa inna jami'al umamil madiyati wal atiyati satu goru lil hisabi yaumal qiyamah baina yadillah. Gitu menurut Ibnu Katsir, tidaklah seluruh umat manusia yang telah berlalu maupun yang akan datang akan dihadirkan lil hisabi untuk memperoleh perhitungan yaumul qiyamati pada hari kiamat baina yadaillahi di hadapan Allah yang maha perkasa. Yujazihim, maka Allah akan membalas mereka bi'amalim disebabkan perbuatan-perbuatan mereka kulliha, seluruh amal-amal itu. Khairiha, apakah amal yang baik di antara mereka, wa syarriha, atau amal keburukan mereka akan Allah balas pada hari kiamat. Itu wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Telah berlalu sejarah kehidupan dan semuanya di akhir akan ada hisabnya, perhitungannya di hadapan Allah. Termasuk kita semua yang sekarang sedang menikmati kehadiran di muka bumi ini. Wallahu a'lam.